Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ayat pengumuman buka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat ibu dari Ibu Linda Triwarsoyo, mantan ketua RT 3. Yang pertama, Ibu Hamidah binti Hamid, umur 69 tahun, pada pukul 20.30 tadi malam atau pada tanggal 14 Desember 2013 di Padang. Jadi kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya. Baiklah, kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita yang berhadir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang pada awalnya kita mengundang Bapak Ustaz Abdul Habibie, namun beliau berhalangan. Beliau mengutus Bapak Ustaz Evi Kusnadi yang alhamdulillah telah berada di teman kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat yang jauh. Amin. Baiklah Bapak Ibu, dan semuanya waktu kita mulai aja tausiah ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi izzzatul Islam wal muslimin fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah wa sadaqa Rasulullah. Yang saya muliakan, saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Aqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kita sama-sama bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali punya puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini setelah kita beristirahat cukup panjang. Alhamdulillah Allah berkenan membangunkan kita kembali. Dan alhamdulillah kita bisa mengawali aktivitas kita di pagi hari dengan takbir ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah
dan kita lanjutkan pula dengan kewajiban yang lain, yaitu berupa thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini mengawali berbagai macam aktivitas kita yang lainnya, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan di pagi hari ini dapat tercatat sebagai suatu amal ibadah, dan mudah-mudahan kelak Dia bisa dapat memberat timbangan kebajikan kita semuanya. Lepas salawat dan salam semoga kita lakukan dari Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umat yang setia mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Kembali kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, khususnya saudara-saudara kita yang lain pada umumnya, tercatat sebagai umat Nabi yang setia mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di hari kiamat kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kurang lebih 42 hari kita memasuki tahun baru 1435 Hijriah, dan hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun Masehi 2014. Nah, pergantian waktu buat kita sebagai seorang muslim, apakah bergantinya dari detik ke menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, hari berganti jadi pekan, pekan menuju bulan, bulan menuju tahun, dan tahun terus berganti. Maka hendaklah bagi seorang muslim yang sejati kita gunakan momen-momen pergantian waktu tersebut untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri, untuk mengevaluasi apakah selama ini dengan berbagai macam fasilitas nikmat dari Allah yang serba gratis semuanya, sudahkah kita mampu mempergunakan kesempatan dan nikmat tersebut untuk bertakarub, beribadah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin justru malah sebaliknya, kesempatan tersebut, nikmat-nikmat tersebut malah kita gunakan menjauhkan diri kita dari Allah dengan bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jawaban yang paling tahu adalah bapak dan ibu sendiri. Kita evaluasi. Maka penting tak kita untuk mengevaluasi, karena kita hidup di dunia ini adalah pada hakikatnya hanya sekedar mencari bekal, mencari bekal untuk kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih lama, yaitu untuk bekal alam akhirat kita. Ulama mengatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang hasilnya nanti akan kita tuai, akan kita petik ketika kita ada di alam akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa evaluasi amal-amaliyah kita. Kira-kira amalia yang sudah kita lakukan saat ini, apakah sudah betul-betul akan bisa menjadi bekal kita kelak? Ataukah amalia kita justru malah menjerumuskan kita? Maka penting kita senantiasa mengingat apa yang disampaikan oleh sahabat Rasul Umar bin Khattab. Dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah hisab diri kita, sudah kita evaluasi diri kita, sudah kita hitung-hitung, maka kesempatan masih ada diberikan oleh Allah. Kalau memang yang lebih banyak adalah kebaikan, yang lebih banyak adalah ibadah, hendaklah itu mampu kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Tapi kalau setelah kita evaluasi justru kita malu sendiri dengan apa yang kita lakukan selama ini, karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki
memperbaiki diri. Karena tidak sedikit Pak, saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan tersebut. Contohnya tadi saudara kita baru diumumkan, beliau pulang duluan menghadap Allah. Sudah terbilang kesempatan saat itu. Supaya nanti kita di akhirat tidak menyesal, maka marilah kita senantiasa introspeksi. Dan surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila adzabin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kalau bisa tunda kematian saya walaupun hanya sesaat saja, saya akan berbuat baik dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Kalau maut datang terlambat. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ringan, maka yakinlah itu akan ada catatan dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kalau kita melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan, walaupun cuma sedikit, kecil, ringan, maka yakinlah itu pun akan ada catatan dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah hafal ayatnya. Quran surat yang ke-99, surat Al-Zilzal, Al-Zalzalah, Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, ayat yang ke-7 dan ke-8 yang Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun cuma sebesar biji sawi, kecil, ringan, ya Allah, nanti akan Allah perlihatkan kepada kita semua. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji sawi, kecil, ringan, ya itu pun nanti akan diperlihatkan balasannya dan catatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, apa sih yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat? Rasulullah memberikan bocoran kepada kita semua melalui lisan mulia beliau, hadis beliau, sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kiamat tidak bisa melangkah, tidak bisa beranjak, tidak bisa berpindah tempat kaki seorang hamba sebelum dia ditanya akan 4 hal dan mampu mempertanggungjawabkan ke-4 hal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ke-4 hal tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, an umrihi fi ma'abqah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Umur ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak semua saudara-saudara kita diberikan umur panjang kayak kita. Ada yang baru lahir udah meninggal, ada yang baru seminggu, ada yang 40 hari, ada yang tua nggak meninggal aja. Kalau kita berbicara umur, berarti kita berbicara masalah waktu. Waktu kita hidup di dunia ini serba terbatas. Kita pasti akan menemui ajal. Kita pasti umur kita akan mentok dengan kematian. Dan kematian adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-35. Al-Anbiya
Saya lupa ke 35 apa berapa. Al-Anbiya. Allah firmankan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah, kami tidak jadikan manusia sebelum kamu Muhammad itu kekal. Jika kamu meninggal, wafat, apakah mereka semua kekal? Tentu tidak. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap umat ada ajalnya, ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, batasnya sudah habis, maka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur walaupun cuma sesaat. Mau nggak mau artinya, setuju tidak setuju, siap tidak siap, mati pasti datang menjemput kita. Ini sebuah kepastian, hak prerogatif Allah. Dan ini adalah sebuah misteri, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita bakalan mati, di mana kita bakalan mati. Saya orang Bekasi, belum tentu saya meninggal di Bekasi. Mungkin Bapak dari Cirebon, dari Jogja, ada juga daerah-daerah lain, belum tentu Bapak bakal meninggal di daerah Bapak. Pun demikian, Bapak tinggal di sini, belum tentu Bapak juga mati di sini. Ini misteri. Kata Allah dalam Al-Quran surat yang ke-31 ayat yang ke-34, surat Luqman. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun maka taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa diperbuatnya untuk hari esok. Kita mungkin sudah berencana, oh hari Minggu ini hari Ahad, mumpung lagi libur, saya mau jalan-jalan, mau refreshing, rekreasi sama anak-anak. Belum tentu. Oh mumpung libur saya mau ngajak anak-anak shopping. Belum tentu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berencana A, berencana B, berencana C, akhirnya terbatas oleh kematian. Belum sampai terlaksana. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang tahu di belahan bumi mana dia bakalan mati. Tadi saya bilang, orang Cirebon belum tentu meninggal di Cirebon, Bekasi belum tentu meninggal di Bekasi. Nah, karena kematian adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa mengelak dari itu. Dan kalau sudah datang kematian tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun cuma sesaat, maka sikap yang bijak buat kita adalah kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Takut banget sama mati, tidak boleh. Karena kata Allah, walaupun tufi burujin saja, walaupun kita ngumpet bersembunyi di balik peti besi, baja, kematian tetap akan datang kepada kita. Sebaliknya terlalu berani juga sama kematian tidak boleh. Berapa banyak orang yang terlalu berani dengan kematian, lompat dari tower, niatnya mau mati, nyangkut, nggak jadi matinya, mati nggak cacat seumur hidup. Makanya terlalu takut jangan, terlalu berani juga jangan. Karena ini sebuah kepastian, maka kita hanya tinggal mempersiapkan diri kita aja. Ketika kematian akan menjemput kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, umur yang terbatas ini kita tanya nih, mumpung baru masuk tahun yang baru, supaya tahun-tahun kemarin apa yang kita lakukan, di kesempatan umur kita yang Allah berikan itu, yang kita lakukan, kalau itu kemaksiatan, kedurhakaan, kejelekan, keburukan, jangan sampai kita ulangi di tahun 1435 Hijriah saat ini. Kita tanya tuh, kita catat,
Bahkan kalau bisa Bapak mulai saat ini siapkan 2 buah buku. 1 buku tulis pakai pulpen merah, 1 buku tulis pakai pulpen biru. Kalau Bapak melakukan sebuah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan, walaupun sekecil, tulis di buku yang pulpen merah. Kalau kita melakukan kebaikan, tulis lagi dengan pulpen yang biru. Nanti di akhir tahun 1435 Hijriah kita lihat banyakkan buku yang mana. Kira-kira banyakkan buku yang mana tuh ya, Pak? Yang pulpen merah kali ya. Alhamdulillah, jujur Ibu. Maka kita gunakan di kesempatan umur yang Allah berikan. Ini nggak semua dapat, Pak. Dan saya bilang sudah berencana A, berencana B, berencana C, akhirnya Allah bertindak lain, Allah cabut. Makanya kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini. Siapapun kita, Pak, walaupun masih anak muda, sebenarnya hanya menjalankan sisa hidup. Karena kita nggak tahu kita berapa tahun hidup di dunia ini. Makanya saya aneh udah 80 tahun masih ulang tahunnya, ini panjang umurnya. Udah 80 tahun masih pengen panjang umur aja. Harusnya pendek umurnya, mati besok. Atau sekarang juga. Jadi mau ulang tahun belum gitu. Ada cerita, Pak, dalam sebuah maqalah saya baca. Ada seorang perempuan yang tiap hari ibadah. Doanya, ya Allah, tawil umurna. Ya Allah, panjangin umur saya. Minta panjang umur. Setiap dia ibadah, dia sholat, dia minta, ya Allah, panjangkan umur saya. Setiap dia sholat, dia minta, ya Allah, panjangkan umur saya. Ketika dia selesai sholat, ada yang ketok-ketok, Pak. Orang nenek-nenek tua renta, jalan nggak kuat, duduk kelamaan juga nggak kuat, tiduran juga nggak kuat, sama kayak kita nih, duduk kelamaan, kaki kegajahan, bukan kesemutan lagi udah, kaki kegajahan, urat udah pada asam urat. Pengajian baru 15 menit, udah 6 kali ganti posisi duduk. Tuh ada orang tua renta datang. Orang tua renta itu minta sama si perempuan tadi apa? Minta minum. Dikasih minum, nggak bisa minum sendiri, karena udah saking tua. Diminumin sama tuh perempuan. Selesai minum, rupanya tuh orang tua lapar, minta makan, disiapin makan. Setelah disiapkan makan, sudah tinggal makan, nggak bisa makan sendiri. Akhirnya disuapin. Selesai makan, selesai minum, perut sudah kenyang, kebutuhan lain datang. Pengen ke belakang, PAB segala macam. Karena udah masuk makanan, jalan sendiri nggak bisa PAB. Ke belakang ke kamar mandi, begitu juga bersih-bersih, bersucinya nggak bisa sendiri. Akhirnya merepotkan untuk perempuan. Saat itu dia robah Pak doa. Ya Allah, kalau begini mas saya jangan terpanjangin umur. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah bahwa yang namanya umur, kita minta bukan panjang umur secara matematiknya, tapi kita minta panjang umur hakikatnya adalah keberkahan hidup kita, kemanfaatan hidup kita. Kita juga jawab, ya Allah, saya kalau begini hidup susah, udah dulu sampai sekarang matiin aja saya. Kali kalau mati masih bebas semuanya. Bebas di urusan dunia, tapi urusan akhirat kita bakal Allah disidang. Makanya kita manfaatkan umur kita nih, supaya umur kita jadi umur yang panjang. Ulama-ulama dulu kan senantiasa mengukir hidup dan kehidupannya dengan bintang emas.
Walaupun beliau sudah lama wafat, sampai dengan saat ini masih dikenang kebaikannya. Itu disebut panjang umur. Karena kata Rasul dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat kehidupan orang lain. Dan sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang umurnya panjang, jelek amal perbuatannya. Kalau buat onar, buat ketidaktenangan, kalau ada acara atau kemana dia datang, orang ketakutan, disumpahin mulu sama orang, ini berarti umurnya panjang tapi amal perbuatannya jelek. Sebuah ujian buat dia sebenarnya. Umur Pak ditanya, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Rasulullah yang bakal ditanya kepada kita adalah an ilmihi fima fa'ala fihi. Ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Kita mempunyai kewajiban untuk thalabul ilmi yang tidak ada batasnya kita dalam mencari ilmu kecuali kematian. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai ke liang lahat. Jadi walaupun sudah tua, kita masih mempunyai kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu mampu meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak ilmu agama yang kita ketahui, maka kita akan semakin mengetahui hakikat kebesaran dan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian sekaligus itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Allah firmankan dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-35, "Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang mempunyai ilmu, ulama. Karena dengan ilmu rasa takut kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu maka kita akan lebih waspada dalam melakukan sesuatu karena kita tahu ilmunya. Setelah kita memiliki ilmu, kita pun mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan ilmu kita. Dalam maqalah dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila syamari. Ilmu yang tidak diamalkan bagilah pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Pohonnya sih besar tapi tidak ada buahnya. Lama-lama kan jadi serem, tempat kuntilanak. Pohon besar tidak ada buahnya buat apa? Cuma banyak-banyak sampah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila syamari. Ilmu penting. Imam Ghazali telah mengatakan an-nasu halaka illal alimun. Manusia bakal celaka kecuali yang punya ilmu. Makanya jangan sampai kita jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh rugi, baik bodoh dalam urusan ilmu, pengetahuan dan teknologi, hidup di dunianya rugi. Apalagi dia bodoh dalam ilmu agama, di akhiratnya merugi. Di dunia ini udah rugi, orang bodoh. Orang bodoh biasanya nggak mau naik lift. Gak mau naik lift dia tanpa takut gosong karena ada tulisan open. Waduh, masuk ke sini di open keluar gosong lagi. Kebetulan begitu dia mau naik yang keluar orang dari Nigeria. Jangan budget. Kalau kita sudah kadong istilahnya, sudah terlanjur kita tidak bisa ngaji seperti anak lagi, paling bisa jiping. Kalau Pak jiping tuh ngaji nguping atau jider, ngaji sambil nyender gitu. Model-model kayak kita hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi buat anak-anak kita jangan sampai kayak kita. Kalau kita baru bisa ngeja abatas saja, anak kita harus pasien dalam baca Al-Quran. Ya, setelah boro-boro ngajarin anak sampai bisa pasien baca Quran, saya juga belum begitu bisa. Ya udah, kalau ibu nggak bisa baca Quran, sekarang banyak guru
banyak ustaz, banyak TPA, banyak majelis taklim. Titipin tuh anak kita ke pesantren, ke majelis taklim, ke TPA. Biar diajarin sama ustaz yang bisa, supaya bisa baca Quran. Jangan udah kita nggak bisa ngajarin, dititipin anak ke TPA, enggak. Dibawa ke pesantren, enggak. Diajak ke majelis taklim, enggak. Gimana anak mau bisa? Jadi kayak ini bareng-bareng sama-sama sekeluarga nggak ada yang bisa baca Quran. Kira bulan Ramadan baru repot beribadah. Kalau ibu bapak titipkan anak sama guru, sama ustaz di TPA, jangan cuma perhatiin anak ibu doang, Bu. Satu lagi yang harus diperhatiin, ustaznya juga diperhatikan. Kadang-kadang kita les mah bayaran sampai 70, 80 tiap bulan lancar. Bila TPA 50.000 sebulan, 7 bulan gak kebayar-bayaran. Ustaz gak ada kerjaan lain, cuma itu doang aja. Pusing Ustaz, catatan di toko sampai 3 buku. Indomie telur. Repot Ustaz. Mau lebaran pusing, mau puasa pusing. Gimana caranya kita si Ustaz nih? Ini bukan curhat Pak. Ustaz curhat ya, saya juga pernah mengalami ada beberapa murid yang memang gak pernah bayaran. Tapi Ustaz kan mau nagih gak? Kita nagih anak-anak jangan lupa ya salam buat orang tuanya. Ustaz mau bayar listrik sekarang ya. Anak saya bilang, wah si Ustaz nagih. Kalau belum bisa ikhlas jangan jadi Ustaz, jadi aja tukang ojek. Ustaz bingung mau nagih, takut dibilang kurang ikhlas. Akhirnya anak-anak dikasih PR Pak. Biasanya nggak pernah PR, dikasih PR. Anak-anak PR ya, PR-nya nggak sulit, mudah. Tapi pesan Pak Ustaz nanti tolong kerjakan sama ibu atau bapaknya. Jangan dikerjain sendiri ya. Anak-anak senang ya Pak Ustaz. Sampai rumah, Assalamualaikum, Mama ada PR dari Pak Ustaz tuh. Biasanya ada PR-nya, iya. Ini PR dari Pak Ustaz harus dikerjakan sama Mama juga, nggak sama aku sendiri. Coba Mama lihat kan PR-nya. Rupanya ibunya pernah TPA 3 bulan, bisa lihat. Cuma 3 huruf, suruh tebelin hurufnya. Ustaz tulis hurufnya agak remeng-remeng, disuruh tebalkan, menebalkan huruf 3 huruf. Apa yang ditulis sama Ustaz? Ba, ya, ro. Kalau nggak bayar, nagih Ustaz. Ibunya pernah TPA, tahu ya Ustaz nagih. Karena kita kerjakan, dikerjain, udah selesai kerjain, dibalas lagi sama ibunya. Besok kasihkan sama Pak Ustaz nih, ya. Guru lihat sama Pak Ustaz dia. Oh begitu pagi-pagi, Assalamualaikum Ustaz, PR-nya udah selesai, kerjakan sama Mama. Ustaz senang banget. Mudah-mudahan 7 bulan jelek merah-merah ini. Burung-burung merah, biru, kuning juga kagak. Nggak tahu yang balasan dari orang tuanya. 3 huruf juga Pak, sama. Apa balasan 3 hurufnya? So, ba, ro. So, ba, ro. Sobat. Kata Ustaz sobat lagi udah pernah sama apa 7 bulan gak bayaran. Ustaz kesel. Besok bayar lagi. Lalu begini Mak. Dikasih PR lagi sama Ustaz sama 3 huruf juga. Ustaz ukuran kesel 3 huruf. Bu, ba, ro. Bubar pengajian Pak Ustaz ngojek. Ada Ustaz yang ngojek, subhanallah. Makanya kalau kita nggak bisa, ilmu kita memang kurang buat ngajarin anak kita, kita ajarin anak kita untuk kebaikan kehidupan dunianya, sekolah yang tinggi anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, Samsung Galaxy. Soleh, tapi jangan lupa juga untuk kehidupan akhirat. Karena anak adalah investasi buat kita Pak. Tadi saya bilang kita terbatas dengan umur ketika kita sudah meninggal. Kalau anak tidak kita cetak supaya jadi anak yang soleh, berat Pak. Karena kalau kita punya anak yang soleh, insya Allah pahalanya ngalir terus kepada kita. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasi." Kalau anak Adam sudah meninggal, putus amalnya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali 3 yang amalnya terus mengalir.
atau sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin, jadilah atau anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya cetak anak kita supaya jadi anak yang soleh, bukan anak soleh, tapi jadi anak yang soleh. Kalau bikin cetak anak jadi anak soleh, gampang. Ibu punya anak perempuan melawan kawin itu masih soleh. Begitu besok punya anak, orang nanya anak siapa? Anak soleh. Itu anak siapa tuh? Anak soleh. Gampang anak soleh. Tapi cetak anak menjadi anak yang soleh, yang nanti bisa mendoakan kita, bisa mendoakan orang tua. Ilmu, makanya wariskan ilmu kepada anak kita. Yang ketiga, ini udah Pak belum? Iya Bu, masih sabar Bu ya. Ya tadi udah kedua ya. Satu, umur digunakan untuk apa? Yang kedua, ilmu dimanfaatkan untuk apa? Yang ketiga, ya, cukup berat dan depan belakang ditanya apa? An malihi min aina tasaba wa fi ma'al. Hartanya didapatkan dari mana, dibelanjakan untuk apa? Ilmu Allah tanya satu, umur Allah tanya satu, tapi gas bilang harta dua pertanyaan, lebih berat nanti. Dua, yang pertama ditanya dapatnya dari mana, proses pendapat harta itu bagaimana, halal atau haram caranya. Dan setelah dapatnya bagaimana, kita harus bertanggungjawabkan lagi. Setelah kita dapat harta, kita belanjakan buat apa? Kita punya rumah bisa bertingkat, mobil sampai 4. Kita dapat dari mana? Apakah kita dapat dari jalan yang halal atau haram? Kalau kita punya ilmu, kita akan bisa memilih dan memilah. Ini harta saya, ini pendapatan saya, sehingga jadi berkah. Jangan kayak kambing, Pak. Mohon maaf. Bapak tahu kan kambing? Kambing itu asalnya hijau dimakan sama dia rumput. Dia nggak pandang itu rumput tetangga atau rumput dia sendiri. Pokoknya hijau dimakan. Nah kita jangan asal begitu. Yang penting duit diambil. Mau duit siapa kek? Mau caranya gimana kek? Dan ketika kita sudah dapat tuh harta itu, kita belanjakan kemana? Kita gunakan, kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya, ataukah untuk hanya memperpuas nafsu kita sendiri, berpoya-poya? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah, memang secara matematik harta kita berkurang. Punya duit 1 juta, kita keluarkan di jalan Allah, amal sedekah jariyah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, 500.000 berkurang secara matematik. Uang kita tinggal 500.000, tapi di hadapan Allah harta kita akan dilipat gandakan. Dan Al-Quran surat yang kedua ayat yang ke-261, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surat 2 ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, bagaikan dia menanam 1 butir biji, yang dari 1 butir biji itu tumbuh 7 cabang. Pikul disumpulatin mi'atu habbah, setiap cabang menghasilkan 100 buah. Wallahu yudhi'u liman yasha, dan Allah akan melipat gandakannya lagi bagi yang dikehendakinya. Jadi kalau kita sumbangkan untuk masjid 10.000, Allah akan balas kali 7 kali 100, itu balasan dari Allah. Minimal itu. Maksimalnya Allah yudhi'u liman yasha, Allah akan melipat gandakannya lagi. Subhanallah. Begitu murah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebenarnya. Jalan-jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah itu begitu banyak.
Nggak usah banyak barangkali kita, 10.000 yang penting rutin. Daripada banyak setahun sekali kalau sholat Idul Fitri doang, baru masukin kotak trombol. Ya lebih baik 10.000 setiap hari, sholat jamaah 5 kali, 10.000 sekali sholat 10.000. Nanti sehari udah 50.000. Mudah-mudahan bisa. Dari mulai dari yang sedikit. Ini masalah. Ketika Allah menanyakan harta kita, Allah tanya min aina tasabah, dari mana tuh dapatnya harta, halal atau haram? Wa bima anfaqta, setelah dapat bagaimana pengeluarannya, digunakan untuk zakat, infak, sedekah, atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Kalau kita hanya hidup di dunia ini memuaskan hawa nafsu kita, Allah katakan dalam Quran surat yang ke-79 ayat yang ke-69 dan ayat 70. Wa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas, hanya mencari kesenangan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tapi kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dalam hidup kita senantiasa dibimbing dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Surat An-Naji'at setelah An-Naba itu udah ayat-ayat terakhir. Katakan aman ya tasalun. Setelahnya itu wan nazi'ati gharqa. Di akhir ayatnya itu Allah bilang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang senantiasa takut dengan kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan senantiasa dia bisa menahan hawa nafsunya, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Kita bisa mengendalikan diri kita, maka insya Allah surga balasannya. Yang keempat, ini belum kelamaan. Yang keempat, yang akan Allah tanya kepada kita nanti di hari kiamat, kata Allah, an-jismihi bima ablah. An-jismihi bima ablah. Raga kita, tubuh kita dipergunakan untuk apa? Panca indera kita gunakan untuk apa? Ketika kaki kita bisa melangkah, kaki kita melangkah kemana? Ke tempat maksiat dan kedurhakaan, dugem. Ataukah kita melangkah ke masjid, ke majelis taklim, silaturahim? Ketika mata kita bisa melihat, apa yang kita lihat? Durhakaan, kemaksiatan. Melihat bukan murid kita. Ataukah kita gunakan mata kita untuk melihat ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Ngaji, mata bisa melihat apa yang kita lihat, telinga bisa mendengar apa yang kita dengar. Apakah cuma gosip, membuka aib orang, mulut kita bisa bicara apa yang kita bicarakan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan Allah tanyakan kepada kita. Kalau kita mampu mengarahkan diri kita, panca indera kita, kaki kita melangkah kebaikan, tangan kita menambah sesuatu yang bernilai kebaikan, mata yang kita lihat adalah kebesaran Allah, maka Allah tadi itu perintah jannata hiyal ma'wa, Allah akan kembalikan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, kaki melangkah pada tempat maksiat, mata yang melihat suatu maksiat, yang didengarkan gosip, maka Allah akan jebloskan kita ke dalam derajat yang rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Dan Al-Quran surat ke-7 ayat yang ke-179. Di sana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Surat 7 ayat 179. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami isi neraka jahanam itu, kebanyakan isinya adalah jenis jin dan manusia. Ini model-model manusia, ya. Jangan, siapa tahu kita mudah-mudahan enggak.
Sungguh telah kami isi neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah jenis jin dan manusia. Jenis jin dan manusia yang bagaimana yang bakal kebanyakan mengisi neraka jahanam? Allah jawab pertanyaan tersebut dalam lanjutan ayatnya, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu mereka yang mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ngaji ogah, ngaji segan, walaupun ilmu berat, akhirnya stagnan ilmunya hanya di situ saja. Dari tahun 1 sampai tahun sekarang saya begitu aja udah. Tidak ada peningkatan dari segi keilmuan agamanya, sehingga ibadahnya hanya begitu saja. Itu masih mending, mau ibadah masih bagus. Nanti bakalan mengisi neraka jahanam, kata Allah, mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka yang mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka yang bakalan mengisi neraka jahanam, kata Allah, adalah mereka yang mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika al-an'am bal hum adall, orang yang tidak bisa mempergunakan matanya, mempergunakan telinganya untuk bicara Allah, dia bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, orang yang kayak begitulah orang-orang yang lalai peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan lagi orang-orang yang lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Ketika kita kumpul di padang mahsyar, di mana saat itu matahari jaraknya begitu dekat dengan kita, semuanya kita berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di saat itu ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kenal lagi mana tetangga kita, tidak kita kenal lagi mana saudara kita. Di situ kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta kalau kita lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an surat yang ke-24 ayat yang ke-124. Surat An-Nur. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit buatnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Semuanya protes saat itu. Qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saat ini kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami ketika di dunia bisa melihat. Kata Rasul, kata Allah, qad atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepada kalian dulu ayat-ayat kami, tapi kalian melupakannya, cuek, acuh. Maka hari ini, wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini kalian kami lupakan. Udah dikumpulkan dalam keadaan buta, di situ tidak lagi mengenal saudara, tidak lagi mengenal tetangga, hanya satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah pun lupa sama kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat itu, Pak? Subhanallah. Silakan Bu, kalau mau ada yang ditanyakan, Pak. Sampai 5:30, karena saya ada boleh lupa, Pak, setelah ini. Silakan Pak, barangkali apa yang ingin ditanyakan, masih ada waktu. Nanti 15 menit lagi. Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Tadi di awal Pak Ustaz bilang beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun baru Masehi. Kemudian kan sebelumnya ada perayaan Natal ya Pak. Dan itu kaum Natal, kaum Kristen ya, mereka merayakan Natal ya Pak. Dan kemudian bagaimana sikap kita? Karena kalau menurut saya banyak dari teman-teman itu yang
bagaimana kita menyikapinya pada masalah itu? Apakah kita juga mengucapkan atau apa yang terbaik? Yang kedua, Ustaz, saya mau tanya, kalau untuk ulang tahun dan Pak dengan dugaan lilin, apakah kita bagaimana sebenarnya oleh Rasulullah? Adakah Pak? Terima kasih. Langsung jawab dari dulu. Ya, langsung aja barangkali nanti berkembang dengan jawaban. Natal tanggal 25 itu sebenarnya sudah difatwa dari MUI bahwa umat Islam haram mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, bagian Kristen. Bahkan Yusuf Qaradawi dalam Al-Fatawanya beliau betul-betul dengan tegas mengharapkan karena urusan Natal ini bukan urusan ibadah muamalah, bukan urusan ibadah sosial, tapi ini urusan akidah. Yang Allah katakan kalau urusan akidah dalam lakum dinukum waliyah. Tapi kita kan gak enak kan, tetangga dekat, rumah nempel. Itulah setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang senantiasa mengganggu hati kita. Ada perasaan gak enak, tetangga, segala macam. Tapi kalau secara tegas, sedikit pun tidak ada celah buat kita untuk bisa mengucapkan selamat Natal. Karena dengan mengucapkan selamat Natal sama saja kita mengakui akidah mereka. Nanti akhirnya terjerumus. Hal ini pernah dialami oleh Rasulullah. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat yang ke-17, ayat yang ke-70, 71, 73. Ketika itu Rasulullah sedang mencium Hajar al-Aswad. Itu aja musab atau nyium Hajar al-Aswad itu. Ketika sedang mengusap Hajar al-Aswad atau mencium Hajar al-Aswad itu, Abu Jahal menghampiri. Kata Abu Jahal, Rasul, ente curang. Kalau kata kita gitu, ente curang. Masa Tuhan kami Lata, Uja semuanya kalian hancurkan, sementara nih Pak, ini batu, ini kalian cium-cium, kalian sentuh. Kalau begitu boleh dong sentuh, kami punya Tuhan walaupun cuma disentuh. Yang penting asal kena tangan sedikit deh, biar adil. Kamu kan pemimpin, nggak boleh pilih kasih dong, gitu ibarat bahasanya kayak gitu. Kalau kita ya istilahnya, akhirnya Rasul hampir saja Pak di hatinya, oh iya juga ya kalau begitu, nggak enak. Iya, saya kan pemimpin, biarin kan biar adil. Baru di hati belum sempat mengucapkan, Allah tegur itu. Quran surat 17 ayat 70 sampai 73. Turun langsung ayat menegur perilaku Rasul itu. Nah dari situ akhirnya ulama MUI, kalau ibu lihat nanti di internet mungkin itu bisa dilihat, ada tanya Mbak Google. Fatwa-fatwa dari MUI itu salah satu masalah Natal itu diharapkan kita mengucapkan selamat Natal. Kalau mau salaman, salaman aja. Ya. Kalau mau meeting ngajakin selamat. Karena memang menurut Abu Didan Sihabuddin, Ketua Fakta, ini adalah merupakan salah satu strategi mereka. Salah satu strategi mereka. Karena ada kejadian Pak tetangga beliau itu yang bertetangga dengan orang Kristen. Itu kalau Idul Fitri datang tuh ke rumah saudara yang Muslim, bawain pastel, ada kurma, sirup, biskuit. Dia selamat mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, dia tahun begitu. Akhirnya apa? Tetangga yang sebelahnya kan gak enak. Masa Idul Fitri dia datang ke rumah kita, kira Natal kita gak datang ke rumah dia. Akhirnya datang Natal. Akhirnya besok Idul Fitri yang itu datang lagi. Karena nggak enak, Natal datang lagi yang Muslim.
Pas tahu fatwa MUI mengucapkan selamat Natal haram, dia baca lagi bukunya Yusuf Qaradawi. Akhirnya pas Idul Fitri yang non Muslim datang ke rumah yang Muslim, pas kira Natal yang Muslim kagak datang. Tahun besok Idul Fitri dia nggak datang lagi. Cerita nyata. Karena memang sengaja mereka begitu, ini mengambil hati kita dengan dalil toleransi. Akhirnya lama-lama akidah kita seperti itu. Toleransi kalau urusan muamalah iya, tapi kalau toleransi urusan akidah nggak ada. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena dengan kita bernatal mengucapkan Natal itu sama saja kita mengucapkan selamat kepada mereka. Padahal mereka kata Allah nggak selamat. Karena orang yang menduakan Allah tidak akan selamat. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan buat Allah itu tandingan-tandingan. Kalau kita jadikan Allah buat tandingan yang lain, maka kita jatuh kepada musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lain. Al-Quran surah keempat ayat 116. Ya, saya itu masalah Natal. Jadi dengan tegas tidak ada celah buat kita untuk bisa mengucapkan selamat Natal, karena fatwa MUI-nya saya pernah baca itu mengharapkan. Yang kedua, masalah ulang tahun. Kita kan salah kaprah. Salah kaprahnya ulang tahun itu boleh-boleh saja kalau seandainya ulang tahun itu diisi dengan muhasabah tadi itu, introspeksi, bukannya dengan syarat panjang umurnya, panjang umur. Gitu. Jadi kalau diisi dengan muhasabah, santunan yang diatur sebagai sebuah bukti tahadus bin nikmah. Karena kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada yang lain. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa itu ya, Bu? Apa enggak awalnya? Itu udah mau ujungnya udah fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Awalnya apa, Bu? Cuma ya, wadduha wal laili idza saja, ujungnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits nantinya. Kalau kita dapat nikmat itu, ya, kita sampaikan kepada yang lain. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita bagikan juga buat yang lain biar merasakan kenikmatan tersebut. Kalau kita bahagia Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk lebih memperbaiki diri kita di tahun ini, ya, maka ulang tahunnya artinya sebagai sebuah bukti konkret atas syukur kita atas nikmat Allah tersebut. Makanya kita undang anak yatim, kita bagikan juga kebahagiaan kepada mereka itu. Tapi kalau cuma potong kue, nyanyi selamat ulang tahun, makannya kadang-kadang standing party, kagak ada kursinya juga. Padahal makan kagak boleh sambil berdiri. Karena kalau makan sambil berdiri sama aja kayak kuda. Ini mah acara standing party, nggak ada kursinya, sengaja potong kue diutilin. Padahal namanya Muhammad depannya. Itu, Bu. Ya. Baiklah, masih ada waktu 5 menit lagi, silakan. Ada yang Ya, terakhir ya, Pak. Terakhir. Ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya setiap sholat wajib punya doa masing-masing, dan selalu ya Allah waqatkanlah aku dalam husnul khatimah. Pada Pak Ustaz dapat menangkap ini kan. Terima kasih Ustaz. Yang namanya kita berdoa, kita minta kebaikan buat kita. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Maksudnya panjang umurnya itu sehat. Jangan pengennya gitu ya. Makanya kalau bulan Ramadan kita suka berdoa, ya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi.
bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Kita juga berdoa, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Boleh Pak? Boleh. Kita berdoa untuk kebaikan kita. Allah ajarkan, Rasul ajarkan, doa itu mukul ibadah, sumsumnya ibadah. Doa mukul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu senjata buat kita. Doa usilahul muslimin. Senjata buat kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau 83-nya berbicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, terus itu 87-nya. Jadi kalau kita dekat sama Allah dalam keadaan puasa, kita berdoa. Jadi berdoa untuk kebaikan kita silakan. Tapi kalau berdoa kita untuk keburukan kita jangan. Seolah-olah kita mendahului takdir Allah. Ya Allah, saya mah kalau begini matiin aja dah ya Allah. Hidup juga udah nyusahin istri, nyusahin anak saya. Daripada hidup saya lebih baik saya mati, pendekkan umur saya. Itu nggak boleh. Itu namanya sama aja putus harapan. Padahal kata Allah wala ta'asu min pematilah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pagi berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allahumma tawil umurana wa sahih astadana wa nawwir qulubana, itu ya Allah panjangkan umur saya, sehatkan badan saya, berikan cahaya pada hati saya. Jadi umur panjang bermanfaat. Tapi kalau minta umur panjang aja, akhirnya panjang tapi nyusahin, ujung-ujungnya jadi buah ranjang. Kalau masih kecil jadi buah ranjang. Begitu dia pipis kita senyum, dia BAB kita juga senyum. Tapi kalau udah 8 tahun, jadi 80 tahun jadi buah ranjang. Kadang-kadang itu yang ngurusin anaknya bahasanya udah lain. Ketika kita kecil dan ngurus orang tua kita, begitu kita pipis senyum orang tua kita. Tapi begitu kita ngurus orang tua, di atas tempat tidur, pipis di situ, BAB di situ, bahasa kita doanya lain. Kalau dulu orang tua kita ketika kita kecil doanya, ya Allah sehatkan anak saya, panjangin umurnya, murahin rezekinya dulu. Tapi begitu kita ngurusin orang tua kita, umur 80 tahun, BAB di tempat tidur, pipis di tempat tidur, jadi buah ranjang, doanya, ya Allah kalau mau diambil dah. Saya ikhlas. Ya, bukan begitu. Itu saudara saya. Jadi kalau untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa untuk kebaikan kita. Itu diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasul. Ya, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepada husnul khotimah, di ujung akhirnya husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah, dan kami berlindung kepadamu dari mati yang su'ul khotimah. Mudah-mudahan Pak, kita terus bersemangat dalam memperbaiki diri kita terus bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 1435 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Apa yang kurang kemarin di tahun-tahun kemarin, kalau kemarin umur kita masih kita gunakan untuk maksiat durhaka, maka sekarang kita taubat dengan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Surah 3 ayat 133. Kita gunakan untuk taubat. Sekarang kita memiliki kesempatan. Karena kalau nanti sudah nafas di tenggorokan sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk taubat. Innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai dengan di kerongkongan. Mari kita gunakan kesempatan sisa umur kita ini dengan senantiasa taubat, memperbaiki apa yang kemarin kurang-kurang di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ketika kita bersemangat memperbaiki diri kita, kalaupun ajal menjemput kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil sedang semangat memperbaiki diri, maka insya Allah husnul khotimah. Saya mohon maaf karena saya ada jadwal kuliah duha jam 7 nanti, jadi mungkin sampai di sini Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata saya yang kasar, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya. Jadi berbicara tentang agak kasar. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqillah al-qomitorik, burung merpati, burung garuda, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maksud hati masih ingin berbicara, tapi waktu juga yang membatasi kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengucapkan terima kasih pada Bapak Ustaz Edi Kusnadi yang telah memberikan tausiah kepada kita, memberikan keterangan kepada kita. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, mengamalkan ilmunya untuk kehidupan kita. Sebelum ini mohon Pak Ustaz beri doa. Bapak-bapak, Ibu, mari kita lengkapi rangkaian acara kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah sempurna dan keberkahan di pagi hari ini. Kita tutup doa kita pada kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu